Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Connect Podcast Visip Universitas Muhammadiyah Loop, ruang dialog intelektual yang menghadirkan ide, menginspirasi, dan mencerahkan semesta. Sahabat Connect, pada episode kali ini merupakan episode spesial. Kami merasa terhormat dapat menghadirkan sosok inspiratif, Rektor Universitas Muhammadiyah Loop, Bapak Dr. Sustrisno Kajawa, yang kesehariannya akrab disapa Om No, untuk berbagi gagasan, visi, dan pandangan tentang inovasi yang tentunya ini berdampak bagi negeri. Sahabat Connect, karena program podcast ini adalah program perdana, maka tentu kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor telah hadir di kesempatan kali ini. Pak Rektor, bagaimana kabar hari ini, Pak Rektor? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Tentunya kita berharap Pak Rektor senantiasa sehat sehingga dalam menjalankan amanah ini tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat podcast, saya kira karena ini adalah program perdana kita, maka kami mengundang Bapak Rektor untuk kemudian meluncing program podcast, ya, program podcast Visip UMLB atau yang bisa dikenal lebih akrab Connect Podcast Visip UMLB. Untuk itu, sebelum kita banyak berbincang jauh terkait bagaimana kita menatap masa depan negeri ini dari sisi akademisi, saya memberikan ruang juga kepada Pak Rektor untuk kemudian mengawali program podcast ini sehingga dapat memberikan buah-buah pikiran ataupun ide-ide kepada kita semua. Untuk itu saya persilakan Pak Rektor. Baik, terima kasih sahabat Connect sore hari ini. Saya atas nama Rektor dan Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Banggai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, saya melonsing Connect Podcast Visip Universitas Muhammadiyah Banggai dengan tadi terhubung dalam ide, bertumbuh dalam inspirasi, mencerahkan semesta. Luar biasa Pak Rektor. Iya, terima kasih banyak Pak Rektor sudah meluncing kita punya program podcast ini. Tentunya kita berharap program podcast ini setelah di launching akan terus bertumbuh, menginspirasi, dan pada akhirnya kita dapat mencerahkan semesta. Baik, pada episode spesial ini, setelah Pak Rektor tadi sudah meluncing podcast ini, kemudian saya sedikit agak mengulik terkait dengan bagaimana kita dari akademisi atau pandangan Pak Rektor kaitannya dengan mengorkestrasi inovasi, menghadirkan dampak bagi negeri. Nurholis Majid itu atau Cak Nur, seorang cendekiawan Muslim, menekankan pentingnya tradisi keilmuan, pendidikan, dan pembaruan pemikiran sebagai pondasi kemajuan suatu bangsa. Sejalan dengan pemikiran tersebut, tentu perguruan tinggi ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga penggerak perubahan dan pembangunan. Terkait dengan itu, Pak Rektor, izin, bagaimana kira-kira Pak Rektor memaknai tema tadi itu, tema terkait dengan mengorkestrasi inovasi, menghadirkan dampak bagi negeri, ini dalam konteks pendidikan tinggi saat ini. Kira-kira apa langkah strategis universitas untuk menjadikan inovasi itu sebagai budaya akademik kita? Kurang lebih seperti itu, Pak Rektor. Luar biasa ini pertanyaannya. Iya, karena memang ini sudah Pak Rektor ini kan, Dengan ekosistem iya, inovasi. betul betul. Jadi menurut pendapat saya bahwa universitas ke depan, ya, atau universitas masa depan itu harus mampu membangun ekosistem inovasi secara utuh, ya, yaitu inovasi yang tidak lahir dari individu, ya, yang bekerja sendiri, ya,
tetapi dari budaya akademik yang mendukung kreativitas, riset, kewirausahaan, digitalisasi, dan kolaborasi kolaborasi. lintas disiplin. Nah, Universitas Muhammadiyah itu sangat memiliki peluang yang besar Peluang yang besar ya, Pak. untuk menjadi pusat inovasi di kawasan Timur Sulawesi Timur Tengah, Sulawesi Tengah. ya, melalui tentunya catur dharma. Catur Dharma, Karena Pak kita Rektor. perguruan tinggi Muhammadiyah, ya, sehingga transformasi digital, pengembangan pusat riset, kemudian yang menjadi pusat unggulan, inkubasi bisnis, serta kemitraan, ya, yang strategis tentunya dengan pemerintah dan dunia usaha. Nah, ekosistem ini akan berhasil apabila Sivitas Akademi memiliki visi yang sama. Yang sama, sivitas akademika ya. Ya, harus punya visi yang sama, persepsi yang Harus sama, menyamakan persepsi sehingga menghasilkan karya karya. yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Baik, baik. Jadi memang Pak Rektor kalau kemudian visi ini tidak dikolaborasikan, mungkin itu yang Pak Rektor maksud akan Ya, sangat sulit dia ya. Sehingga mungkin harapannya adalah harus ada dikolaborasikan semua harus kekuatan. dikolaborasi. Betul, betul. Interdisipliner, ya, Iya, dari semua fakultas, cocok. semua prodi untuk berkolaborasi, Berkolaborasi. membangun yang namanya ekosistem riset, Riset. inovasi, ya, dan kewirausahaan. Iya, karena memang kalau kemudian Pak Rektor ya, mohon maaf sebagai pimpinan mempunyai ide yang brilian ke depan, namun tidak mampu diterjemahkan dalam kata dari sisi kita berkolaborasi saya tidak mampu, maka akan sulit ini. Maka Susah di susah, era sekarang itu harus harus kolaborasi. kolaborasi. Itu satu keharusan. Betul, betul. Ya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, era sekarang itu harus berkolaborasi. Kolaborasi. Sudah tidak boleh kita ego sektoral. Iya, artinya memang pepatah lama itu terkait dengan bahwasanya ya teori sapu lidi ini kan kalau cuma satu batang tidak bisa menyapu memang Pak Rektor ya. Ya, Dia harus begitu. kira-kira begitu. Ya, Siap Pak seperti Rektor. kalau Iya, sapu satu biji kan satu lidi itu setengah mati. setengah mati. Dia harus sama-sama. Baik, Pak Rektor kaitannya dengan kita di era society 5.0 dan AI, kira-kira selain tadi ada kaitannya dengan kolaborasi, kira-kira kompetensi apa itu yang perlu dimiliki dosen dan mahasiswa? Berbicara kompetensi, itu kira-kira seperti apa? Ya, Apalagi tentunya kan eh, transformasi pendidikan transformasi kita, ya. Tetapi eh, era sekarang kan era 5.0. 5.0. 5.0, jadi menempatkan manusia sebagai pusat pemanfaatan teknologi, bukan teknologi yang memanfaatkan Manusia. manusia. Nah, artificial intelligence itu bukanlah ancaman sesungguhnya, Iya, iya. tapi melainkan tools atau Tools. alat, ya, yang harus kita manfaatkan secara bijaksana. Ya, untuk apa? Misalnya kalau kita dunia akademik, tentunya untuk penelitian, pelayanan publik, untuk masyarakat dan mahasiswa dan dosen dan Dosen. pendidik, ya. Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, Betul. ya. Nah, dosen di sini sesungguhnya berperan sebagai mentor, ya, Mentor. sebagai fasilitator, sekaligus inovator, Inovator. ya, yang membimbing tentunya mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan mereka, ya, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemudian komunikatif dan kolaboratif, ya. Kolaboratif. Sementara juga bahwa mahasiswa itu bukan hanya pencari ilmu, ya, mereka itu di-drive supaya untuk tetapi mereka juga bisa pencipta solusi, ya, sebagai Karena solusi, dengan ya, keterbukaan informasi, ya, dengan keterbukaan informasi mereka diharapkan mampu mampu. memanfaatkan teknologi Iya, itu betul. sendiri, ya, misalnya teknologi digital, ya, untuk apa? Untuk menjawab persoalan masyarakat, Masyarakat. ya, mulai dari misalnya pemberdayaan UMKM, tata kelola desa, pendidikan, kesehatan, hingga pelestarian lingkungan. Ya. Baik, baik. Jadi memang poinnya adalah di era society ini
titik kosong ini kemudian tidak menjadi penghambat untuk Ya, kita, tidak menjadi dosen penghambat, maupun mahasiswa untuk berkreasi. tapi kita manfaatkan Manfaatkan ini teknologi itu teknologi untuk hal-hal yang positif positif tentunya untuk dunia akademik dunia maupun akademik. untuk masyarakat secara Iya, umum. betul Pak Rektor. Kita memang kadangkala di situasi kecanggihan saat ini biasanya orang semua mengeluh, sulit sekali ini melakukan hal-hal yang begini karena sedikit menggunakan AI dan sebagainya. Padahal ini harusnya dibalik ya, harusnya Ya, ini kita gunakan, kita kita gunakan AI untuk memudahkan kita memudahkan punya kita pekerjaan ya. manusia, Betul Pak Rektor. sehingga kita tidak menuhankan teknologi digital. Baik, baik. Begini Pak Rektor, kaitannya dengan tadi, Pak Rektor sempat singgung riset dan pengabdian dengan pendekatan 5.0 atau AI. Kira-kira seperti apa strategi universitas agar hasil riset kemudian itu tidak berhenti hanya pada publikasi, tetapi menjadi solusi konkret bagi masyarakat. Kan biasanya kita mungkin ya, kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban riset saja, Ya, ya. tapi tanpa betul-betul ini orientasinya adalah ini berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Sesungguhnya riset itu akan memiliki nilai tinggi ya, Iya, apabila hasilnya dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. manfaat masyarakat. Itu sebetulnya kuncinya, ya. Karena itu perguruan tinggi harus mendorong hilirisasi Hilirisasi. hasil penelitian, ya, agar tidak berhenti sebagai laporan ilmiah, Menggugurkan kewajiban ya, sebagai menggugurkan dosen kewajiban sebagai dosen dan mahasiswa, mahasiswa. tetapi berkembang menjadi inovasi, ya, kebijakan publik, produk teknologi tepat guna, maupun model pemberdayaan masyarakat. Nah, kita kan punya tools KKN, KKN, betul. ya, KKN berdampak, Berdampak. ya kan? Yang sekarang oleh perguruan pendidikan tinggi itu digeser ke perguruan tinggi berdampak. Perguruan tinggi berdampak. Nah, dan juga kemitraan dengan berbagai pihak, ya. Hasil riset ini dapat tentunya menjadi solusi atas berbagai persoalan yang muncul di daerah, desa, ya, maupun kecamatan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kan Baik, intinya baik. kan di situ. Di situ ya, ya. Baik, Pak Rektor. Kaitannya dengan riset dan pengabdian yang memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Saya kira ini korelasinya atau irisannya ini masuk juga terhadap bagaimana ada yang kita kenal dengan kolaborasi konsep hexahelix ya, di mana konsep ini mengcombine atau mengkolaborasikan antara universitas ya, antara universitas bagaimana bisa membangun sinergi dengan pemerintah, industri, masyarakat, media dan aspek lingkungan ya. Kira-kira seperti apa Pak Rektor? Di awal saya sudah bilang Iya, betul. kolaborasi penting, ya. Penting, penting. Interdisipliner itu penting. Maka dalam konsep uh, hexahelix itu yang namanya pembangunan Sustainable. sustainability Betul, betul. development. Jadi pembangunan yang Berkelanjutan. berkelanjutan, ya. Nah, pembangunan berkelanjutan itu membutuhkan yang namanya kolaborasi, di mana seluruh pemangku kepentingan melalui konsep hexahelix ini harus bersinergi, ya. Apa komponen di dalam hexahelix itu? Maka pemerintah sebagai regulator dan Regulator. fasilitator, ya. Kemudian perguruan tinggi sebagai pusat ilmu, pengetahuan dan inovasi. Inovasi. Kemudian dunia usaha sebagai penggerak investasi dan industrialisasi. Kemudian masyarakat sebagai penerima sekaligus pelaku pembangunan, ya. Kemudian apalagi media sebagai penyebar informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Kemudian komunitas, misalnya Komunitas ya. LSM, no? Atau lembaga keuangan, ah, investor sebagai pemuat jejaring. Toh? Dalam rangka apa? Dalam rangka misalnya kalau keuangan itu pendanaan dan akselerasi inovasi, ya.
Nah, dalam konsep ini, universitas menjadi simpul Simpel. kolaborasi, ya, yang bisa menghubungkan seluruh aktor pembangunan sehingga inovasi yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi daerah dan bangsa Indonesia. Iya, iya, iya. Jadi memang posisi universitas ini harus mampu hadir untuk menjadi penghubung ya, Ya, Pak Rektor? harus menjadi penghubung. Penghubung. Iya, apalagi memang kita kan di universitas ini, saya kira sumber daya itu luar biasa ya. Sumber daya ada semua di Ya, universitas. Nah, kalau kemudian universitas tidak mampu menjadi penghubung, tentu ini kan bagaimana kita punya harapan untuk mensejahterakan masyarakat, bagaimana kita mencerahkan semesta. Ini pasti jauh daripada harapan. Nah, saat ini Pak Rektor, kaitannya dengan kolaborasi ini, apakah memang khususnya kita di daerah ini, apakah memang sudah betul-betul erat terjadi kolaborasi konsep hexahelis ini? Apakah memang betul universitas itu sudah hadir di tengah masyarakat dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan tadi ini? Ada pemerintah, ada industri, masyarakat, media, dan tentu dari sisi aspek lingkungan. Seperti apa, Pak Rito? memang kalau saya lihat sementara ini masih tahap tataran teori Teori ya, atau masih dalam wacana. wacana, Tetapi era sekarang itu harus kita hadirkan itu. hadirkan ya. Sehingga saya sebagai rektor itu akan membuka ruang-ruang itu, ya, kita sebagai perguruan tinggi untuk bisa berkolaborasi. Berkolaborasi. Ada beberapa catatan penting kita sudah pernah berkolaborasi yang kita Iya, iya. lakukan dengan industri-industri strategis di Kabupaten Banggai yang namanya Hexahelix itu, Hexahelis ya. ya, kita sudah pernah lakukan. Sehingga ini kan kita mesti memang harus bisa berkomunikasi tentunya dengan Membuka pemerintah diri, daerah, iya, ya, kemudian investor yang di Kabupaten Banggai, sehingga bisa menciptakan yang namanya hexahelik itu ke depan. Oh, iya. Saya membayangkan Pak Rektor kaitannya dengan bagaimana kalau universitas ini memang betul-betul eh, sangat dilibatkan atau terlibat karena saat ini kan kita telah memiliki sumber daya manusia yang cukup Pak Rektor ya dari semua bidang keilmuan ya ada dari Fakultas Hukum, Fisik, Ekonomi dan sebagainya. Nah, semua ini kan saya kira yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kaitannya dengan ilmu-ilmu tadi ini. Permasalahan masyarakat ada di situ semua. Bagaimana kesejahteraan, bagaimana kemudian persoalan hukum yang ada di lapangan. Tentu memang kalau kemudian kita hadir dan mampu mengadvokasi itu ya, itu saya kira kayak sudah kategori kita masuk dalam sisi pembangunan konsep Hesahelis itu Pak Rektor ya, kira-kira iya, seperti itu. ini terkait dampak ya. Iya, Jadi memang itu yang kita harapkan. harapkan. Jadi uh, ukurannya, ukuran keberhasilan perguruan tinggi, ya, bukan diukur dengan publikasi Cocok. atau akreditasi atau lulusan, tetapi sejauh mana keberadaan mampu meningkatkan kualitas hidup Hidup masyarakat. masyarakat, betul. Kuncinya di situ, ya. Sehingga Kementerian Pendidikan Tinggi itu menggeser dari Merdeka Belajar Tagline-nya itu digeser Pak ya. ke apa Merdeka Belajar Mereka Kampus belajar Merdeka itu digeser ke perguruan tinggi berdampak. berdampak. Karena menteri sekarang itu kan dia periset, ya. Jadi orientasi Ya, utamanya itu orientasi itu harus bukan karena publikasi atau akreditasi atau lulusan, ya, tetapi sejauh mana keberadaannya mampu, ya, memberikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. masyarakat. Jadi perguruan tinggi itu bukan hanya seperti Menara Gading, Betul. tapi di realitas kehidupan masyarakat, ya. Universitas harus hadir Hadir. menjadi solusi terhadap apa? Persoalan bangsa, persoalan daerah, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, persoalan lingkungan, persoalan kesehatan, hingga transformasi digital. Ya. Kita harus mampu Ya, harus hadir di mampu tengah-tengah itu. hadir di situ posisi. Siap, siap. Nah, inilah sesungguhnya makna dari perguruan tinggi berdampak. Ilmu menghasilkan perubahan, Perubahan. riset yang melahirkan inovasi, dan pengabdian yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul, betul. Ya,
Kira-kira begitu. siap. Sehingga di akhir kata mungkin sudah saya Iya, sekaligus closing statement-nya Pak Rektor closing kaitannya statement dengan ya, karena saya ada acara di luar baik, baik, ya. Ya, saya coba closing statement yaitu mengorkestrasi inovasi berarti menyatukan berbagai potensi, memperkuat kolaborasi, dan membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan. Melalui semangat heksahelik, Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai diharapkan terus menjadi pusat inovasi, melahirkan sumber daya manusia yang unggul, menghasilkan riset yang aplikatif, dan menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan daerah maupun Indonesia. baik, baik. Terima kasih Pak Rektor. Pada prinsipnya apa yang kita diskusikan atau bicarakan pada kesempatan ini, orientasi utamanya adalah bagaimana kemudian mencerahkan semesta ya Pak Rektor. Siap. Baik, terima kasih Pak Rektor atas inspirasi dan wawasan yang telah dibagikan pada episode perdana kali ini. Semoga podcast ini menjadi ruang lahirnya gagasan, tumbuhnya inovasi, serta terbangunnya kolaborasi. Sahabat Konek, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah terhubung dalam ide, bertumbuh dalam inspirasi, dan mencerahkan semesta.